Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk materi kita di pertemuan kedua ya. Materi kita pertemuan kedua pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etika Profesi ya. Oke, baik untuk suara saya jelas, kemudian materi PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca. Oke, baik. Nah, pada materi kita yang kedua ini ya, pembahasan kita tentang etika ya. Jadi kita berbicara menjelaskan tentang etika dari sisi pengertian etika ya. Nah, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari sudah mengenal istilah etika ya. Di mana etika ini merupakan ya suatu norma ataupun aturan yang fungsinya sebagai panduan kita, sebagai pedoman kita untuk berperilaku di dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga ya. Menurut beberapa referensi ya, pengertian etika itu adalah ilmu kesusilaan dan perilaku manusia ya yang berhubungan dengan orang lain ya, yang mencakup prinsip dan aturan perilaku yang benar ya. Jadi merupakan suatu tanggung jawab ya dan kewajiban kita untuk bagaimana kita melakukan etika kita di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Ini menurut beberapa ahli ya, pengertian dari etika. Menurut Sugardar ya, etika adalah ilmu ya, merupakan arah, referensi, dan dasar untuk kita melakukan tindakan kepada manusia. Menurut Mustafa, pengertian etika ilmu yang meneliti perilaku baik dan buruk dengan mengamati tindakan manusia sejauh yang diketahui dengan pikiran manusia ya. Sedangkan menurut Bertrand ya, pengertian etika nilai-nilai moral dan norma yang melayani individu baik secara individu maupun kelompok ya. Nah, ini ada juga ya menurut James ya, etika berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, ketika kita membuat suatu keputusan tentang moralitas ya. Sedangkan menurut Burhanuddin merupakan cabang filsafat. Nah, bahas tentang nilai dan norma. Ya. Menurut Padarmusto, itu tentang perilaku perbuatan manusia baik dan buruk. Ya. Itu tadi beberapa pengertian kita masuk pada sejarah ya. Sejarah etika berasal bahasa Yunani etos ya. Dalam bahasa Yunani etos ya. Jadi memiliki arti itu ada kebiasaan, adat, akhlak ya, watak, sikap, cara berpikir kita, kemudian perasaannya. Di dalam kita kehidupan sehari-hari tentu etika itu sering kita identikan dengan moral ataupun moralitas ya. Jadi dengan etika dan moralitas ini tentunya ada perbedaan ya, pengertian di mana moralitas itu lebih condong kepada pengertian nilai baik dan buruk ya dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, sedangkan etika itu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk ya.
Jadi fungsi dari etika itu ya sebagai teori ya tentang bagaimana kita melakukan suatu perbuatan baik dan buruk ya dalam lingkungan kita. Nah, kemudian etika merupakan ini ya refleksi dari self control ya. Jadi tentunya etika ini menjadi self control kita dalam melakukan suatu interaksi ya dengan eh, dengan teman kita, dengan keluarga kita ya, atau dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita tentunya. Nah, tadi etika berasal dari bahasa kata ethos ya, itu ada bahasa Yunani ya, berarti terkait karakter, kemudian watak kita, adat ya. Nah, jadi bagaimana kita dengan ketimuran ini tentu memiliki adat ya, kesusilaan, etika. Nah, itu bisa dikatakan sebagai etika. Sedangkan menurut beberapa para ahli juga, etika merupakan aturan perilaku, kemudian adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan misalnya adat kita, kebiasaan kita misalnya dalam lingkungan ya, tentu ada beberapa adat yang kebiasaan yang kita lakukan ya. Jadi etika dalam perkembangan zaman, perkembangan peradaban, perkembangan manusia dalam melakukan ya, dalam kehidupannya. Saya sampai berapa kita baik dalam kehidupan dari misalnya ya, kita akan salam, kita mengunjungi rumah teman kita, rumah tetangga, rumah seseorang, rumah keluarga kita ataupun rumah orang lain yang kita tidak ketahui, tentu pada saat kita mengunjungi pertama kali kita menyampaikan salam. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, tentunya kita mengucapkan terima kasih ya. Kemudian kita melakukan suatu kesalahan, kita harus menyampaikan permintaan maaf ya. Nah, kemudian kita yang tidak yang jarang dilakukan ya kita tahu banyak juga kita yang membuang sampah pada tempat harapan kita dan belajar bagaimana kita menempatkan sampah pada tempat menjadi sampah pada tempat kita menentukan etika. Kalau kita bagaimana menghormati orang tua ya. Nah, ini juga sangat penting ya dalam kita. Nah, bagaimana kita menghormati orang tua ya. Nah, kemudian terkait etika juga ya, nantinya setelah kalian lulus dalam hal perguruan di sekolah atau yang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah bekerja juga, bagaimana kita menjalankan penerapan atau menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan kode etik yang ditetapkan atau etika yang ditetapkan dalam suatu perusahaan. Tentu di dalam suatu perusahaan ada memiliki eh, apa namanya prosedur atau tata cara atau SOP ya atau kode etik atau etika yang diterapkan. Nah, bagaimana kita menjalankannya di dalam lingkungan pekerjaan kita dan ada banyak lagi ya contoh-contoh etika yang ada di dalam kehidupan kita baik di lingkungan kita, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham, silahkan. Atau ada yang memberikan komentar, tanggapan, pendapat, silahkan. Nah, contohnya dari sisi etika dalam hal kita perkuliahan apa nih yang saat ini kita? Etikanya tentunya karena saya menghidupkan video, berarti kan mahasiswa juga harus menghidupkan video kan? Itu juga menandakan suatu etika kita.